perbuatan dan tindakan saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan sangat jelas telah memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan etika kebangsaan dan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. PWNU Sulawesi Tengah sudah dikuasai oleh kelompok Habib Balui. Sudah miris. Orang-orang dari Robitul Alawiyah ini, para Habib ini berada di dua organisasi. Satu sisi menjadi orang-orang penting di Nahdlatul Ulama, satu sisi dia adalah anggota dari Robitul Alawiyah. Ini tidak fair dan ini tidak disadari oleh mereka, para pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari pusat sampai dengan tingkatan ranting. Ini menyedihkan dan mengerikan. Ya, walaupun titelnya sampai profesor, doktor, ABCDEFLC, tapi kalau terlalu lama bergaul dengan Habib, ya otomatis menjadi orang yang bodoh. Dan ini sudah terbukti. Faktanya, di Sulawesi Tengah, di PWNU Sulteng, sudah dikuasai oleh kelompok Habib Balui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ya, kemarin pada tanggal 28 Maret tahun 2025, pengurus harian jajaran dari PWNU Sulawesi Tengah itu melaksanakan konferensi pers terkait dengan videonya Gus Fuad Pleret tentang Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang akan dijadikan sebagai pahlawan nasional oleh Menteri Sosial. Dan ini menimbulkan reaksi yang luar biasa. Jadi karena di PWNU Sulawesi Tengah itu sudah dikuasai oleh Habib sebagai roisamnya, ini saya bacakan ini ya. Untuk ketua tanfidiahnya itu adalah seorang Profesor Dr. Kiai Haji Lukman S. Thohir LCMA. Kemudian sekretarisnya itu adalah Haji Faisal. Kemudian khotibnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Mursyid. Dan roi suriahnya adalah Dr. Kiai Haji Habib Sayyid Ali Hasan Al-Jufri LCMA. Wah, pokoknya ada Kiai Hajinya, ada Habib, ada Sayyidnya. Pokoknya diborong. Harusnya ini Gus, Profesor Gus, Kiai Haji, Ajengan, Habib, Sayyid, Al-Mukarram, dan sebagainya. Tapi ini lucunya, bahwa mereka para Habib-Habib ini sudah mempunyai rumah besar sendiri yang namanya Robitul Alawiyah. Tapi mereka masih dipakai di NU. Ini kan konyol sekali. Ya, sebenarnya kalau dulu gitu ya, kalau dulu ada sebuah fair gitu ya, ada sebuah kondisi yang fair, jadi Habib masuk ke dalam NU itu lepas dari Robitul Alawiyah, walaupun itu sangat tidak mungkin gitu ya, itu agak mendingan. Jadi orang NU yang murni dia Nahdlatul Ulama, orang Robitul Alawiyah ya Robitul Alawiyah, orang Muhammadiyah ya Muhammadiyah, orang Al-Irsyad ya Al-Irsyad. Tetapi khusus untuk NU ini dioboh-oboh. Jadi orang NU tidak bakal masuk dalam Muhammadiyah, ke dalam Al-Irsyad, apalagi ke dalam Robitul Alawiyah. Tetapi mereka, para Habib dari Robitul Alawiyah itu masuk dan mengacak-acak, duduk manis di posisi pimpinan di Nahdlatul Ulama, seperti Rois Am. Ini tidak fair dan mengerikan. Apakah mereka, orang-orang yang katanya bergelar profesor doktor itu sedang menggadaikan Nusantara ini kepada tangan-tangan mereka? Satu sisi mereka ini adalah imigran keturunan Yaman yang mempunyai rumah besar yang namanya Robitul Alawiyah. Tapi mereka diberi kesempatan untuk menjadi pembesar-pembesar di Nahdlatul Ulama. Ya, sadarlah bahwa rumah besar kita, Nahdlatul Ulama, itu sedang diacak-acak dan dobok-dobok oleh mereka. Kalau mau fair, ya udah ambil orang Muhammadiyah untuk bergabung menjadi pengurus di Nahdlatul Ulama, orang Al-Irsyad diambil untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi nanti biar NU itu rame, NU itu heterogen gitu. Jangan hanya dari orang Robitul Alawiyah saja ya. Oke, kita lihat videonya ya, video lucuan dari mereka, bahwa bukti nyata PWNU Sulawesi Tengah itu sudah dikuasai oleh seorang Habib. Habib yang katanya itu Habib Sayyid. Oke, mari kita jaga terus negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.
pada hari ini pengurus wilayah Nahdlatul Ulama itu melakukan rapat koordinasi itu terkait adanya pernyataan dari Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang membuat masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat di kawasan timur Indonesia itu marah akibat pernyataannya itu. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah melakukan rapat berkonsolidasi dengan seluruh Banom yang ada, yang pada hari ini tanggal 28 Maret 2025 saya selaku Ketua Tanfiziyah Profesor Dr. Kiai Haji Lukman S. Tahir MA bersama Sekretaris Dr. Andus H. Faisal At-Tamimi SAG MPhil dan Rais Surya Dr. Kiai Haji Habib Ali Hasan Al-Jufri LCMA dan Katib Kiai Haji Abdurrahman Musim SHI. Setelah rapat berkoordinasi dengan para badan otonom yang ada di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah memberikan pernyataan sikap dalam konferensi pers pada hari itu. Karena itu, sebelum saya membacakan pernyataan sikap ini, atas nama Ketua Tanfiziyah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Banom yang hadir pada hari ini, kepada seluruh jurnalis untuk hadir bersama kami pada hari ini. Karena itu, apa isi pernyataan sikap pada hari ini selaku Ketua Tanfiziyah didampingi Rais Surya dan Sekretaris serta Katib saya akan membacakan pernyataan sikap tersebut. Pernyataan sikap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah terhadap penghinaan dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret. Menyikapi video Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial yang telah beredar secara luas pada masyarakat melalui laman youtube.com yang juga telah melakukan penghinaan terhadap Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri Al-Herat dan dianggap telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat Islam, terutama warga Al-Herat yang berada di Indonesia dan khususnya bagi umat Islam di kawasan timur Indonesia, di mana Al-Herat menjadi pusat pengembangan dakwah dan warisan ilmu pengetahuan dari Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Berdasarkan peristiwa tersebut, maka pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan sikap sebagai berikut. Pertama, bagi masyarakat muslim di wilayah timur Indonesia dan di Indonesia umumnya telah mengenal sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai pendiri perguruan Islam Al-Herat. Bahwa sosok Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah ulama besar harismatik yang telah berjasa dalam turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Ketokohan Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai ulama harismatik dan pejuang pendidikan Islam di kawasan Indonesia Timur telah dicederai dan dilecehkan secara terang benderang oleh saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret di media sosial melalui laman youtube.com. Perbuatan tersebut jelas dan tegas telah melukai dan melecehkan perasaan umat Islam di Indonesia, khususnya warga Al-Herat yang berada di kawasan timur Indonesia. Ketiga,
bahwa saudara Muhammad Fuad Riyadi alias Gus Fuad Pleret yang menyatakan bahwa Habib Salim Al-Jufri, Habib Sayyid bin Salim Al-Jufri adalah monyet dan pengkhianat, telah sangat jelas melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan garin atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Keempat, perbuatan dan tindakan saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan sangat jelas telah memiliki daya rusak terhadap tatanan moral dan etika kebangsaan dan keagamaan, dan telah menimbulkan perbuatan pidana yang melanggar hukum di Indonesia. Karena itu, kelima, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tengah mendesak kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penegakan hukum kepada pelaku saudara Muhammad Fuad Riyadi dengan melakukan pemeriksaan terhadap dirinya dan dugaan penghinaan terhadap Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri.